Halo teman-teman, selamat bertemu lagi dengan Pak Pras pada English with Budi Pras. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang parts of speech. Apa itu part of speech? Mari kita pelajari bersama-sama. What is parts of speech? Okay? Part of speech is a building block of a language. Maksudnya apa? Part of speech itu adalah bagian-bagian yang membangun atau membentuk sebuah bahasa atau kalimat. Jadi bahasa atau kalimat itu terbangun dari beberapa bagian. Itu disebut part of speech. Apa saja part of speech itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Jenis-jenisnya ya. Kalau dikatakan bahwa parts of speech itu building block berarti adalah bagian-bagian yang menyusun ya. Contohnya ada verbs, kemudian ada nouns, ada yang disebut adjective, ada yang disebut adverbs, ada yang disebut pronouns, ada juga prepositions, ada determiner, ada conjunction, ada interjection. Tidak-tidaknya 9 itu yang akan kita pelajari ya. Akan kita pelajari satu persatu, yaitu pengertian, kemudian jenis dan contohnya. Kita mulai dari yang pertama, verb atau kata kerja. Kata kerja ya. Kata kerja atau verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi atau tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Jadi verb atau kata kerja itu menjelaskan tentang aksi, sesuatu yang dilakukan, tindakan. Dimana verb itu hampir selalu muncul dalam setiap kalimat. Ya. Semua kalimat hampir selalu ada verbnya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita suka bilang ini ada predikatnya ya, gitu. Kemudian ini adalah jenisnya. Verb itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut action verb atau dynamic verbs, yaitu aksi atau tindakan nyata yang terlihat. Jadi sebuah aksi yang bisa dilihat oleh mata, nampak. Misalnya drink, eat, run, walk, play ya. Kita saat makan, kemudian pada saat berlari itu kelihatan, kemudian pada saat bermain itu kelihatan, bisa dilihat. Kemudian yang kedua, non-action verb atau static verb, yaitu suatu kondisi atau sebenarnya suatu tindakan tapi tidak kasat mata, tidak terlihat. Misalnya think, berpikir, feel, merasai, love, mencintai, like, dan seterusnya ya. Jadi memang orangnya kelihatan, tapi aksinya tidak begitu jelas. Ini sedang ngapain ya? Ya, berbeda dengan orang yang sedang minum, sedang makan, itu kelihatan. Ini disebut stative verb atau non-action verb. Kemudian yang kedua, part of speech yang kedua adalah noun atau kata benda. Kata benda adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, atau bahkan ide yang abstrak ya. Itu bisa juga disebut sebagai benda. Dalam sebuah kalimat, kata benda itu dapat berperan sebagai subjek, sebagai objek, baik langsung maupun tidak langsung, pelengkap subjek atau bahkan pelengkap objek ya. Dan nanti ini ada bermacam-macam jenis-jenis kata bendanya. Contohnya tadi name of person, nama seseorang, misalnya Budi, Joko, John, Matthew, itu adalah noun atau kata benda, name of person ya, orang. Kemudian name of place, nama tempat, my house, Mount Bromo, the backyard, itu adalah nama tempat ya. Indonesia itu adalah name of place. Kemudian yang ketiga name of things, nama benda ya. Jadi benda-benda yang di sekitar kita itu ada namanya ya, name of things. Misalnya cat, table, banana, shoe, itu disebut noun atau kata benda. Kemudian part of speech yang ketiga disebut adjective atau kata sifat.
Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata-kata yang menggambarkan kualitas atau keadaan, keberadaan suatu benda. Jadi benda itu ada kualitasnya ya. Tidak hanya baik dan buruk, tapi misalnya besar, kecil, panas, dingin, ya, warna kuning, menyenangkan, gerakannya cepat, itu kualitas suatu benda. Ya. Tapi dapat juga menggambarkan jumlah suatu benda. Misalnya, hanya sedikit, banyak, ratusan, jutaan. Nah, itu disebut adjektif ya, sifat suatu benda. Apa macam-macamnya? Nanti akan kita pelajari di lain kesempatan. Karena itu bisa menjadi pembahasan tersendiri. Kemudian part of speech yang keempat adalah adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata yang memodifikasi kata kerja, kata sifat, kata keterangan lain, atau bahkan seluruh kalimat. Jadi kata itu bisa dimodifikasi ya. Bisa dipertegas, bisa diperlemah. Itu memodifikasi artinya ya. Contohnya, yang memodifikasi kata kerja ya. She sings loudly, bernyanyi dengan keras ya. Yang memodifikasi kata sifat very tall, sangat tinggi. Kalau yang memodifikasi kata keterangan lain, ended too quickly, berakhir terlalu cepat. Nah, ini berakhir tapi terlalu cepat ya. Itu namanya dimodifikasi. Kemudian bahkan memodifikasi seluruh kalimat. Fortunately, I had brought an umbrella. Untungnya, nah itu saya membawa payung. Saya membawa payung. Itu dianggap sebagai suatu keuntungan. Itu memodifikasi ya. Tuh. Kata keterangan ini sering berakhiran ly ya. Tapi ada juga beberapa yang tidak berubah. Kemudian yang kelima adalah pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti dari noun. Noun tadi kita sudah pelajari ya, apa adalah kata benda. Nah, ini pronoun. Tapi ketika kita berbicara tentang seseorang atau sesuatu, jadi kata ini dipakai untuk menggantikan kata benda tersebut. Ya. Jenis-jenisnya: subjective pronouns, I, you, he, she, it, I, biasa ya. Kita sudah sering belajar tentang itu. Kita suka kenal sebagai, oh ini subjeknya apa ya. Objective pronouns sebagai objektif, me, you, him, her, us, them, it. Kemudian possessive adjective pronouns, ya, kata ganti kepunyaan. Kemudian possessive pronouns, kata ganti kepunyaan, tapi yang tidak diikuti oleh kata benda. Kalau yang possessive adjective biasanya diikuti oleh kata bendanya. Oke. Kemudian yang keenam, preposition atau kata depan. Namanya juga kata depan ya, berarti yang diletakkan di depan suatu kata. Ya. Preposition adalah kata atau kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum noun, sebelum kata benda, sebelum kata ganti benda, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund. Nah, itu kata-kata yang dicetak miring itu bisa menjadi pembahasan tersendiri juga itu. Apa itu noun phrase, apa itu noun clause, apa itu gerund, nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Jadi preposition itu adalah kata depan. Dalam bahasa Indonesia kita suka berkata, oh ini kata depan ya. Ada beberapa jenis. Preposition of time, yaitu yang mengawali suatu keterangan waktu ya, suatu waktu yang spesifik. In ya. My father went to Africa in 2004. Itu preposition of time. Kemudian preposition of place. My family live in Yogyakarta. Live in Yogyakarta. Ya, bedakan artinya. Yang tadi in itu time, yang kedua place, menunjukkan ke tempat. Yang ketiga preposition of direction ya. The girl goes to Jakarta earlier. Goes to, tujuan. Kemudian ada preposition of instrument.
clean the window with a glass, with a microfiber cloth. Ya, with itu preposisi. Kemudian preposition of manner. His parents always pick him up by car. Pick him up by car. Itu juga preposition ya. Kemudian yang ketujuh, determiner atau kata sandang. Determiner. Determiner adalah kata-kata yang diletakkan di depan kata benda untuk memperjelas kata benda tersebut ya. Jadi benda itu mungkin sudah jelas, tapi kemudian masih diperjelas lagi dengan menggunakan determiner. Jenis dan contohnya. Ada definite article, the. Ada indefinite article, an. Ada demonstrative, this, that, these, those. Kemudian ada pronoun or possessive determiner. Ini bisa juga berfungsi sebagai kata ganti kepunyaan. My, your, his. Ya. Kemudian quantifier, pembilang atau penghitung, menunjukkan jumlah. Few, little, much, many. Ya. Kemudian number atau bilangan, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai distributif, ya. All, both, how, either, neither, each, every. Itu adalah determiner yang berfungsi sebagai distributif. Kemudian ada yang berfungsi sebagai kata pembeda, other, another. Itu termasuk determiner juga, tapi itu untuk membedakan dua hal. Dan yang terakhir adalah predeterminer, kata sandang, seperti such, was, rather, quiet. Ya, itu. Kemudian part of speech yang ke-8 adalah conjunction atau kata sambung dalam bahasa Indonesia. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa lain. Ya. Jadi menjadi penghubung. Namanya juga conjunction. Ya. Jenis dan contohnya. Coordinating conjunction. Contohnya for, nor, but, or, and. Kemudian correlative conjunction. Both. Ya. Either, or, neither, no. Not only, but. Ini digunakan berpasangan. Ya. Kemudian ada subordinating conjunction. Contohnya ada banyak sekali. Boleh di skip videonya.